Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kaliwatu, kawan-kawan. Kali ini aku tidak akan bertutur tentang motivasi, tapi aku akan mewawancarai seorang yang dengan penuh inspiratif akan menceritakan seperti apa filosofi hidupnya. Nah, si anak ini dia kemudian dewasa dan pernah bekerja di sebuah perusahaan BUMN terkenal. Namun suatu ketika dia jatuh drop sampai pada titik terendah. Bahkan dia pernah menganggur dan sekarang dia telah memiliki sebuah bisnis di bidang kuliner, yaitu kopi, dengan omset sehari 100 cup selama pandemi. Mari kita saksikan videonya. Oke, selamat siang Mas Santo. Selamat siang. Mas Santo, ini Kopi Nera punya Mas Santo sendiri atau gimana nih? Ya, alhamdulillah usaha sendiri, saya franchise. Franchise. Saya beli merek aja. Sudah berapa lama nih Mas? Sudah mau setahun, Setahun. September nanti setahun. Belinya di mana merek ini? Taunya dari mana maksudnya? Kok ada Kopi Nera? Aku baru jemput Sudah banyak di Surabaya. Oke. Dan dari beberapa yang saya coba ya, menurut saya harganya juga tak terlalu mahal, rasanya enak. Jadi saya memutuskan untuk mencoba bisnis kopi. Kenapa kopi kok bukan yang lain? Karena kalau kopi itu semua orang rasanya tiap hari ngopi ya. Jadi untuk matinya saya rasa masih lama. Karena setiap hari orang pasti masih butuh kopi, nongkrong ngopi, mengerjakan tugas, mengerjakan kerjaan yang harus lembur juga ngopi. Jadi saya rasa ini bisnis yang sangat menjanjikan. Terus kalau bicara kafe kan banyak Mas ya. Maksudnya dari merek macam-macam, yang sudah punya nama juga ada, yang baru mau juga ada. Kira-kira kalau kita bicara keunikan dari Kopi Nera itu apa sebenarnya? Keunikan kalau kopinya sih tidak terlalu strong ya saya rasa. Rasanya tajam kuat, cuman nggak yang strong kayak merek-merek yang lain, kayak yang ya saya nggak nyebut merek ya, di tempat-tempat yang sudah lama berkecimpung di Indonesia ya, kopi-kopi yang import itu saya rasa kopinya terlalu strong kalau buat saya. Berarti ini lebih soft ya? Iya, cuman rasanya kuat, kopinya baunya juga harum. Saya rasa ini Harganya berapa Mas? 10.000. Oh, murah ya? Iya. Ini kalau bisa yang lain 15, 18, di sini kita jual 10.000. Oh, 10.000. Ini sudah bisa bawa ukuran berapa ini mili? Berapa Ini os maksudnya? 14. Saya nggak tahu ukurannya berapa. Ini segini ukurannya. Oh, oke. Ini nggak tahu berapa. Kalau ukuran os-osnya saya nggak paham. Cuman ini ya lebih besar dari yang lain-lainnya kalau saya lihat. Ada merek lain yang sudah banyak di Surabaya itu cuma sekian. Nah, ini Harganya lebih murah ya. lebih Berarti mahal kalau yang lain. oh, yang lain lebih mahal. Ya. Ya tidak bisa dipungkiri ya Pak Rini ya. Kondisi sekarang orang ya pada takut dengan adanya virus ini, jadi untuk keluar juga agak takut-takut. Paling ya kebanyakan ya dari online aja. Jadi ya untuk omset yang dine-in agak menurun. Cuman ya saya rasa semua pasti mengalami hal ini. Jadi kita mesti yang dituntut untuk lebih inovatif ya. Saya rasa harus lebih gencar di online, itu kita harus lebih gencar. Kita manfaatkan relasi-relasi kita, teman-teman terutama ya, yang mendukung kesuksesan bisnis itu ya teman kita banyak, kita bisa menjalin Berarti hubungan dengan omset teman, ya. omset juga nggak berbeda jauh, tetap tinggi juga berarti. Ya sempat drop Pak. Cuman Berapa ya, persen kira-kira kalau dari sempat sebelumnya? drop sampai 50% pernah sampai. Terus ini sudah agak PSBB kan sudah tidak ada lagi, jadi ya sudah agak lumayan lagi, sudah mulai naik lagi. Ya.
Pak Anto sebelum di kopi atau beli franchise Kopi Nera ini aktivitasnya apa Pak? Saya pernah kerja ikut orang, pernah kerja di perusahaan, pernah. Terus begitu resign ya saya coba usaha sendiri ya. Pernah jadi driver taksi online juga pernah. Saya coba semua. Jual jus juga pernah. Buka warung prasmanan sama istri juga sudah pernah. Nah dari sekian perjalanan kerja maupun bisnis, kira-kira apa yang membuat Pak Anto masih bisa bertahan di tengah kondisi seperti pandemi ini? Ya ini semua ya sebenarnya juga ada unsur keterpaksaan ya. Kalau nggak kerja ya mau makan apa? Ya yang jelas yang memotivasi ya keluarga di rumah, anak-anak saya. Nanti kalau saya nggak kerja, mereka sekolahnya gimana juga saya. Istri bekerja Pak? Istri alhamdulillah juga wira swasta, usaha kuliner. Kuliner juga? Ya. Apa itu Pak? Ya jual-jual kue, terus cookies, macam kue kering, kue basah, makanan juga. Padahal saya dengar kan, saya nih Pak Anto, keluarganya kan juga termasuk kalangan the have nih. Ya, alasan mendasar. Ya setiap orang pasti punya keinginan mandiri Pak Rio. Ya. Nggak selamanya tergantung pada orang tua, kan kita juga berupaya untuk maju. Dulu kerja di tempat orang juga sebenarnya ya enak kan, kita pasti tiap bulannya dapat sekian, cuman kan ada beberapa yang harus. Kenapa Pak keluar dari tempat kerjanya? Ya nomor satu ya nggak bisa kumpul sama keluarga kan jadi susah. Kalau dulu saya bayangkan saya masih kerja, itu saya kerja, anak itu dititip-titipkan, dibawa ke sini, dibawa ke mertua, dibawa ke orang tua, dibawa ke saudara, jadi nggak bisa. Kalau sekarang ya fleksibel. Kopinya dijaga sendiri atau ada karyawan? Ada karyawan, cuman kalau pas karyawannya ada yang libur saya juga bantu. Ini sekarang jenengan yang jaga ya. Susah nggak sih Pak jaga kopi ini? Nggak susah sih Pak, cuman ya kalau belum terbiasa ya capek. Apa ya? Tapi tetap harus sampai lakukan itu ya. Ya, kalau enggak ya enggak ada yang jaga nanti. Harapan ke depan ini terkait bisnis sampean ingin bikin seperti apa? Ya sementara ini kita kembangkan yang ada dulu. Nanti kalau sudah bisa maju, sudah bisa, insya Allah kita bakal makan. Nggak cuma di kopi aja, mungkin saya juga ada keinginan untuk ya semacam food court gitu. Seperti apa Pak? Ya macam, kalau food court kan ya macam-macam Pak, ada makanan, ada minuman, kopi, nggak cuma satu aja, nggak cuma kopi aja gitu ya. Taman pernah gagal tuh? Bolak-balik. Apa yang bisa sampean ambil dari pengalaman usaha waktu gagal? Ya terkadang kita masih belum bisa menerima ya Pak ya. Kalau gagal itu kita masih belum bisa menerima. Jadi kita masih selalu cari alasan. Lu sebenarnya nggak gagal itu karena ini, karena itu. Ya itu yang harus kita kalahkan. Itu egonya kita Pak. Jadi ya harus bisa nerima kalau sebenarnya kita memang gagal gitu. Itu waktu berapa lama itu? Ya lama sekali Pak, sampai sekarang pun kadang saya juga belum bisa menerima kegagalan Pak. Saya selalu cari excuse. Sampai ya sama istri itu ya dia bilang, nek nggak wong tuamu sing kandhani kowe nggak bakal nurut. Itu masih ada omongan seperti itu ya, karena memang saya sendiri agak keras kepala. Jadi selalu, bukannya keras kepala adalah modal Pak untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Ya memang, tapi kalau tidak bisa tetap terus seperti itu kan ya kita tidak akan bisa berkembang kalau menurut saya. Karena tidak belajar dari kesalahan, selalu cari alasan atas kegagalan kita gitu. Sekarang usia berapa Pak? 42 Pak. 42. Putra berapa? 3. Dari sekian perjalanan hidup Pak Anto, ada titik tertinggi atau
di mana jenengan merasa bahwa itu adalah titik kesuksesan yang terbaik yang pernah sampean raih dalam hidup itu pas apa, Pak? Sekarang ini saya merasa kondisi saya lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Saya sudah mulai bisa menata, ya keuangan sudah mulai bisa. Ini ya alhamdulillah sejauh ini bisa ya untuk Strateginya rumah, apa nih Pak kira-kira? Ke depan dengan Kopi Nera, Pak Anto, brandingnya apa mau dibuat seperti apa? kalau Normal kondisi aja, sekarang Pak. kan ya memang sudah agak membaik, cuman ya saya masih berusaha untuk survive dulu lah karena memang kondisi berat ini. Omset juga baru naik berapa hari ini, sebelumnya banyak dropnya. Ya mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir biar semuanya bisa merasakan. Nah ini kan buat orang teman-teman kita yang ada di luar sana yang mungkin nanti akan melihat video ini, Mas Anto. Pak Anto, barangkali jenengan bisa memberikan apa masukan atau saran buat mereka yang saat ini mungkin lagi terpuruk dengan kondisi ekonominya, dengan keluarganya dan sebagainya, dengan Yang berwira swasta ya, dengan kondisi sekarang ini semua pasti merasakan dampak buruknya ya. Jangan sampai kita patah semangat, jangan sampai kita drop. Kita harus ya bahu membawa, kalau sudah berkeluarga ya sama istri juga harus saling support, jangan sampai saling menyalahkan. Saya rasa kuncinya ya itu aja. Ya harus bisa menerima ya kondisi seperti ini, kita harus bisa menerima dan kita harus berusaha inovatif. Saya rasa seperti itu. Jangan cuma nerima terus oh ya wis nerima pasrah gitu ya, nanti nggak bisa maju nantinya. Ya manfaatkan relasi teman-teman kita di sekeliling kita itu ya bisa gitu, jadi orang-orang yang membantu usaha kita. Saya rasa seperti itu. Usaha dan berdoa itu nomor satu ya. Jangan sampai kita menyerah terus menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Gusti Allah diberi seperti ini. terima kasih Mas Anto ya, atas masukannya, sarannya, motivasinya buat kita semua. Semoga Kopi Nera makin sukses, Amin. keluarga jenengan makin sejahtera ya, sampai juga makin nyaman ya, makin ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.